Video klip pertama apa tuh Mas berarti? Video klip pertama itu tahun 92 ya berarti ya. Video klip pertama saya judulnya Suka-Sukaku, sebuah lagu dangdut yang dinyanyikan oleh artis yang namanya Helvi Marian. Itu video klip pertama. Justru dangdut ya? Iya, dangdut. Oh wow, oke. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomong video klip yang biasa saya bikin, yaitu pop atau pop kreatif zaman dulu ya, itu adalah video klipnya Iwaka yang judulnya Ku Ingin Kembali. Selama mentari bersinar. Ya. Oke. 90s abis. Ya, tapi yang paling saya ingat justru video klip Opi Andaresta Cuma Khayalan. Karena waktu itu dapat penghargaan dari Video Musik Indonesia ya, VMI. Untuk video klip terbaik tahun ini. Ya, bersyukur wow. waktu tahun 93 ya, VMI, Video Musik Indonesia itu saya dan Richard Buntario, karena kami menyutradari berdua, mendapatkan penghargaan sebagai video klip terbaik untuk video klipnya Opi Andaresta ya. Jadi Cuma Khayalan. Cuma Khayalan. Jadi itu satu pengalaman yang sangat ini ya, sangat terkesan karena di situ melihat ya karya sendiri dihargai ya oleh orang tentunya membuat semangat untuk berkarya lagi. Itu booming loh video klip itu. Ya. Mungkin kalau belum ada era internet jadi belum ada istilah viral. Kalau sekarang dirilis mungkin viral. Ya Mas ya? Iya. Oke, baiklah. Nah, dijuluki sebagai raja video klip. Jadi kayaknya kalau penyanyi papan atas video klipnya belum Rizal Mantovani kayaknya belum afdol. Keberatan nggak sih Mas dengan gelar raja video klip ya, di dekade itu? Agak risih ya dengarnya ya. Maksudnya kan kita di sini berkarya, kita di sini kerja ya. Jadi kalau untuk akhirnya mendapatkan embel-embel hal-hal seperti itu, jujur saya nggak comfortable gitu dengarnya. Jadi tapi itulah apa yang terjadi ya. Saya sih nggak terlalu memikirkan itu karena pada saat itu saya cuma berpikir untuk berkarya. Oke, jadi gelar itu adalah bonus untuk seorang seniman bonus. Oke, karena dikenal sebagai seorang sutradara video klip yang ada aja terobosannya di sahabat Liputan 6. Nah, sekarang karena ini Liputan 6, kita akan bahas 6 video klip paling ikonis atau legendaris karya Rizal Mantovani. Satu yang paling saya ingat adalah Titi DJ, Ku Ingin, di tahun 96, kalau nggak salah. 96, ya. Katanya dulu itu belum ada efek visual untuk membuat air itu mengalir dari bawah ke atas. Jadi, akalnya adalah Titi DJ menyanyikan liriknya dengan cara dibalik. Ku ingin jadi Ningyu. Ya. Nah, kok bisa sih? Ya itu tadi ya, karena jadi pada saat itu banyak apa yang saya bayangkan itu belum ada, saya nggak tahu cara bikinnya. Akhirnya harus ngakalin. Oke, baik. Salah satunya adalah itu, gimana caranya saya kepingin semuanya Titi berada dalam sebuah lingkungan yang semuanya terjadi kebalik, tapi dia sendiri lip sync. Jadi akhirnya, gimana kalau misalnya Titinya juga ikut nyanyi kebalik. Jadi nanti pada saat saya syuting dia nyanyinya secara kebalik. Nah tapi ini saya ingat waktu itu sebelum saya ketemu dia itu saya juga agak deg-degan ya dia terima nggak, karena kan mau nggak gitu ya, mau nggak karena kan salah satu yang saya tahu bahwa penyanyi itu kan ingin menjiwai ya, apapun itu di panggung di mana termasuk dalam video klip pasti dia ingin menjiwai. Apakah penjiwaannya itu bisa matang kalau dia harus menyanyi kebalik? Ya betul, itu dia kan gitu loh. Akhirnya saya meeting sama Titi, saya kemukakan konsep dan idenya, ternyata dia sangat gas ya, antusiasnya gas dan dedikasinya gila sih. Dia menghafal satu lagu secara terbalik. Dan itu dan secara beat, secara segala macam itu sama. Jadi untuk saya itu juga untuk selain syutingnya seperti itu, saya juga melihat sebuah sebuah artis, sebuah penyanyi yang mempertunjukkan dedikasinya terhadap karyanya. Oke, nah 1 tahun kemudian kalau tidak salah ada gebrakan lagi nih dari seorang Rizal Mantovani, yakni video klip Dewa 19 Kirana. Yang paling ikonis adalah ada orang gitar melangkah di tembok. Wow, terus ada juga Sri Kandi kalau tidak salah modelnya, saya lupa namanya siapa. Dia memanah beberapa drugs karena kaget dengan kok situasi di dunia sekarang seperti ini. Visioner banget loh Mas itu di tahun itu. Amin.
Kalau misalnya boleh cerita mengenai Boleh. Kirana, ini Ari Lasso sendiri juga cerita ya bahwa lagu Kirana sendiri pun juga chordnya tuh juga aneh, nggak lazim gitu ya. Nggak dewa banget. Untuk lagu Dewa pun kata Ari Lasso itu juga bukan yang biasa Dewa bawakan gitu loh. Iya. Jadi saya berpikir akhirnya kalau misalnya memang ini lagunya memang secara sound, feel dan secara lagu juga itu aneh, tidak pasti gitu ya. Iya. Kenapa juga visualnya juga saya samain? Karena untuk saya salah satu pendekatan saya untuk membuat musik video adalah bagaimana visual dan musik kawin. Ya. Kawin itu bisa berseberangan. Kawin itu bisa bersamaan. Kawin itu bisa macam-macam. Tapi pada saat dia menyatu, kita langsung ngerasa nyatu jadi satu. Ya. Jadi nggak sendiri atau walaupun berseberangan masih bisa nyatu loh. Masih bisa jadi satu entity gitu ya. Itu yang saya coba terapkan juga dengan Kirana. Lagu yang chordnya juga aneh. Gimana kalau visualnya juga aneh? Gimana kalau misalnya kalau biasanya kan cerita ada depan, ada tengah, ada penyelesaian. Ini gimana kalau ceritanya pun juga orang tuh harus nonton berapa kali untuk bisa mendapatkan interpretasi dan menyimpulkan. Iya. Walaupun kesimpulan orang juga beda-beda, nggak apa-apa juga gitu ya. Dan karena mungkin sifat daripada musik video ini sendiri itu kan bukan ditonton sekali. Sifatnya kan memang akan ditonton berkali-kali. Iya. Jadi di situ saya coba explore, nggak apa-apa penonton nggak langsung dapat karena mereka akan nonton kedua kali, ketiga kali, keempat kali, dan itu yang coba saya lakukan di Kirana. Oke, merinding sih kalau ngeliat video klipnya ya. Nah, ada satu video klip yang sangat berkesan menurut saya adalah Takkan Habis Cintaku dari Lingua yang menampilkan visual harmoni kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia yang bisa sangat menyatu dengan masyarakat Jawa di sekitarnya. Ada interaksi yang sangat intens antara Amara dengan supir andong atau dokar dan seterusnya. Tapi lucunya ada dua versi, Mas. Ada versi yang asli dan ada versi yang tayang di TV, di mana endingnya ada beberapa tokoh agama yang tiba-tiba muncul. Itu ceritanya gimana sih, Mas? Ceritanya ya, jadi memang ini salah satu video klip saya yang saya juga sangat senang sekali. Takkan Habis Cintaku, ya Lingua ya waktu itu ya. Memang ini ide yang saya dapatkan bersama dengan Lingua ya. Dengan Amara, dengan Frans, dengan Ari ya, kita ngobrol-ngobrol terus gimana kalau karena kok agak ada oriental ya gitu. Jadi terus saya coba gimana kalau misalnya kita mengambil kultur Cina dan kita gabungkan dengan kayak tadi andong ya, kultur Betawi ya, kultur kita coba mix gitu ya gitu loh. Dan akhirnya kita coba kita syuting di kuil, kita syuting di jalan-jalan di daerah kota juga kita karena ada satu gang yang menurut saya sangat menarik sekali dan itu ada di video klipnya ya. Dan akhirnya jadilah video klip itu. Versi kedua itu terjadi atas permintaan daripada label sendiri. Gitu. Jadi bukan, jadi label yang minta. Maksudnya, bikin lagi dong versi satu lagi gitu loh. Karena ini responsnya bagus. Kenapa nggak kita punya ada dua versi gitu? Kalau saya sih ikutin aja. Oke, dan juga ada adegan dengan anak-anak kecil menyalakan kembang api bareng dan seterusnya. Seru banget itu video klip ya, Mas ya. Oke, nah yang berikutnya adalah Ebitri, Nyanyian Cintamu. Itu disebut sebagai salah satu video klip dengan teknologi CGI pertama di Indonesia. Koreksi kalau saya salah. Saya nggak tahu itu. Apakah pertama atau enggak, saya nggak tahu. Tapi kalau untuk saya itu saya pertama kali pakai untuk saya. Saya menggunakan CGI pertama kali memang di Nyanyian Cintamu, Ebitri, ya. Tapi apakah itu pertama di Indonesia saya kurang paham. Kayaknya enggak deh. Kayaknya masih ada lagi deh, cuman saya nggak tahu. Tapi dapat penghargaan dari Video Musik Indonesia sebagai efek visual terbaik di tahun itu. Oke, nice. Nah, berikutnya Mas, Agnes Monica, Tak Ada Logika. Ini yang paling saya ingat adalah disebut-sebut sebagai video klip termahal dalam sejarah musik Indonesia.
Berapa miliar sih Mas? Enggak, saya di situ saya bisa bilang sekarang saya bisa bilang itu tidak benar. Enggak, itu masih biasa kok, maksudnya bukan sesuatu, masih sama dengan video klip Agnes yang lain. Jadi tidak sama, tidak ada perbedaan dengan video klip yang Agnes yang lainnya. Jadi bukan sama sekali bukan ini, cuman memang melibatkan banyak orang, melibatkan banyak adegan, ya kan, kita syuting seharian dari pagi ketemu pagi, gitu dia. Jadi mungkin karena banyak adegan, ada sedikit action, ada sedikit apa, jadi kesannya tuh ada kesan bahwa ini video klip yang secara budget mahal. Tapi pada dasarnya sebenarnya ini sih manajemen daripada produksinya itu baik, sehingga kita bisa mendapatkan berbagai macam scene untuk video klip Tada Logika dengan budget yang ada. Production value-nya nggak bisa bohong sih, emang grande ya Mas ya. Terakhir yang keenam adalah Bintang di Surga. Ini juga katanya salah satu video klip yang paling mahal, bahkan dapat penghargaan juga dari MTV kalau tidak salah. Betul. Saya bacain, takut salah. Dapat penghargaan Video of the Year dari penghargaan MTV Indonesia 2006. Gimana Mas? Itu jujur salah satu musik video yang juga sangat berkesan untuk saya. Saya dari dulu pernah punya cerita ini, cuma saya nggak tahu bandnya siapa, saya nggak tahu lagunya apa. Sampai saya ditelepon buatin dari Musika untuk menggarap ini lagu Peter Pan yang baru, Bintang di Surga, yang bakal dikeluarkan. Gimana, ada ide nggak gitu loh. Kok saya inget cerita ini, terus saya coba visualisasiin dengan lagunya, terus saya visualisasiin dengan semua anggota Peter Pan berperan di cerita ini, kok masuk ya? Gitu ya, dengan senang hati saya utarakan ini konsepnya, buat setuju, Ariel setuju, semuanya setuju, kita syuting. Itu bisa dibilang uniknya adalah salah satu video klip yang paling tercepat yang saya syuting. Duh, kok bisa? Iya, jadi itu kita jam 7:30 sore malam udah wrap. Oh, wow. Ya, jadi karena kenapa? Karena kita menggunakan film. Pada saat kita menggunakan film 16 mili, DOP-nya adalah Roy Lolang, dan memang secara cerita ini terjadi di satu hari, one day. Jadi memang diambilnya adalah dalam satu siang, satu hari. Jadi mereka ngerampok dari pagi, sebelum malam udah ketangkep. Nggak sampai malam tuh, iya kan gitu loh. Jadi secara daylight, secara syuting kita harus selesai. Sampai maghrib harus sudah selesai. Real time ya? Real time gitu. Jadi kita juga, Mas Roylan kalau nggak salah tidak mau. Ya kepingin dia mengibaratkan ini kejadian beneran gitu loh. Jadi tidak ada artificial lighting untuk siang hari. Jadi dia kepingin semuanya terjadi pada real time, real day ya gitu loh. Jadi bukan night for day gitu. Jadi dengan itulah akhirnya kita membuat itu, dan akhirnya menjadi salah satu video klip yang tercepat yang pernah saya bikin, karena setengah 8 udah selesai.